Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam kali ini kami akan menyajikan sebuah tema: siapa sang kesatria Piningit sejati? Disinilah jawabannya. Akan sedikit kami ceritakan tentang hal-hal yang berbau sejarah. Ini hanya berbau saja karena kalau sejarah itu harus tepat kita ceritakan. Yang menjadi pertanyaan di dalam cerita ini yaitu, kenapa kita itu harus bangga menjadi seorang yang dilahirkan di atas bumi Nusantara? Nah, di sini yang menjadi pertanyaan saya juga cerita Nusantara ini di sejak zaman kerajaan, yaitu di waktu itu di pemerintahan Maharaja Hayam Wuruk yang patihnya itu Gajah Mada. Yang saya ceritakan di sini itu, bumi Nusantara ini dijajah atau menjajah. Di sini yang akan saya ceritakan di dalam versi saya, ya. Nusantara itu menjajah, bukan dijajah. Kenapa saya bercerita tentang Nusantara ini menjajah? Karena dengan kegigihan, dengan kesaktian, dengan kemampuan yang ada, yaitu Mahapati Gajah Mada, yang jelas terdahulu itu yang disebut sang kesatria Piningit dengan sumpahnya tidak akan memakan suatu buah palapa kalau belum mampu menaklukkan musuh-musuhnya. Nah, di situ itu. Mengapa di atas bumi Nusantara ini Pati Gajah Mada itu mampu menaklukkan se-Asia, ya. Ya, itu artinya berarti Nusantara itu menjajah, bukan dijajah. Setelah menaklukkan di daratan Asia, di atas muka bumi ini dalam kehidupannya itu, sehingga menjadi masa kejayaannya di Maharaja Patih Gajah Mada atau di dalam kekuasaan Hayam Wuruk, bukan raja, maksudnya Gajah Mada itu seorang patih. Nah, artinya kalau kita itu simak di sini, seorang kesatria Piningit itu adalah, boleh dikatakan itu sang penjaga sebuah suatu kerajaan atau sang penjaga sebuah negeri atau manusia yang akan mampu membawa sebuah keamanan dan kedamaian yang tentram untuk dalam kehidupan para generasi dan anak cucunya di masa yang akan datang. Mengapa sehingga sampai hari ini itu yang diceritakan itu cuman hanya Nusantara atau yang sekarang sudah menjadi negara Indonesia itu yang diceritakan itu dijajah. Nah, kalau kita itu telaah, kalau kita kaji, memang kita itu tidak hafal tentang sejarah, jadi kita itu cerita tentang yang berbau sejarah sedikit. Pati Gajah Mada itu menaklukkan daratan Asia. Nah, artinya menaklukkan musuh, artinya itu menjajah. Nah, sampai hari ini sehingga itu di dalam masa kejayaannya beliau, di ketika masih dalam kekuasaan
Raja Hayam Wuruk yang patihnya Gajah Mada itu bisa dinikmati sampai hari ini oleh generasi atau anak cucu turun temurun, sehingga menjadi di antara suku ke suku dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah perjuangan sang kesatria Piningit sejati. Nah, adapun sampai hari ini karena Satria Piningit itu lahir dan akan lahir kembali, namun sulit untuk dipahami, sulit untuk diketahui. Tentunya kalau seseorang yang bergelar menjadi seorang kesatria Piningit itu yang selalu itu menjaga buminya atau menjaga negerinya agar selalu itu dalam generasi penerusnya itu bisa melangsungkan dalam kehidupan yang jauh lebih baik di dalam kehidupan di masa lalu. Karena di dalam perkembangan zaman ini kita hidup itu harus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan skill-skill kita. Kalau kita itu selalu itu menyikapi dalam hidup atau kita itu berkarya sesuai dengan kemampuan, tentunya kita itu akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Itulah cita-cita sang Ksatria Piningit terdahulu. Cita-citanya itu hanya satu, tidak lain, itu hanya ingin menyatukan di antaranya dalam kehidupan dari pulau ke pulau, dari suku ke suku, tidak bukan dari suku Jawa, bukan dari suku Sunda, bukan dari suku-suku yang lain, tentunya itu harus bersatu. Yang namanya hidup bersatu itu adalah saling menjunjung tinggi, saling gotong royong, saling bahu membahu, dan saling menghargai dan saling menghormati di antara satu sama lain. Dalam hidup kata orang Jawa itu jangan sampai bang cinde bang siladan. Itulah yang menuju dalam suatu keadilan atau ratu adil. Yang disebut ratu adil itu rat itu adalah ratu, rat dan bersatu, itu yang disebutnya ratu. Kalau sudah rat dan bersatu itu adalah mencapai suatu keadilan dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Bukan hanya di bumi Nusantara, tentunya itu di dalam kehidupan di dunia di atas muka bumi ini. Jadi kita itu jangan sampai rebut balung tanpa isi, saling menghujat, saling menyebabkan. Oh, justru kalau ada seseorang itu atau kesatria atau siapapun atau sampai dengan hari ini yang sebagai menjadi pamong praja dan sebagainya, atau pemerintahan yang sedang mengembangkan dalam kehidupannya di atas muka bumi ini, perlu kita itu dukung, perlu kita sengkuyung, tapi jangan selalu itu ibarat pohon sedang berbuah itu dikorok-korok, jadi buahnya belum matang ya pada jatuh. Itu begitu. Ini sekedar cerita tentang yang berbau sejarah zaman terdahulu sehingga kita itu mampu untuk memahami dalam kehidupan. Karena dalam kehidupan semakin kesini semakin menghadapi pancaroba, kita itu sifatnya harus eding dan waspada, berhati-hati. Karena apa? Karena secara tidak sadar kehidupan seperti sekarang ini di dunia YouTube, yang namanya di dunia internet itu, kita itu sifatnya harus eling dan waspada. Kita jangan mudah untuk melihat, jangan mudah untuk mendengar, tapi kita itu mampu untuk menyimak, menghayati di antaranya ini sebuah kabar benar atau kabar yang tidak benar dan sebagainya. Karena ini ibaratnya itu boleh dikatakan kaya seperti halnya itu dalam perang. Jadi kita itu harus bersatu dan bersaudara agar bumi Nusantara ini atau negara Indonesia ini selalu itu gemah limpah loh jinawi, damai dan tentram. Itu seperti itu, kiranya sampai di sini dulu dalam cerita ini. Dalam versi saya barangkali ada sesuatu kekurangan, barangkali ada sesuatu keliruan. Saya pribadi sebagai Genta Bumi Jaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diambil segi positifnya, dibuang sisi negatifnya, agar kita itu dapat belajar dan belajar.
barangkali itu bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya sudah dibiarkan saja. Itu seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.